Saya minta untuk itu kepala-kepala daerah kita bubarkan MR saja sudah. Dia tidak ada manfaat, dia tidak ada bunyi, tidak berteriak untuk orang Papua. Aduh. Ini orang Papua ada kesulitan, dia punya tanah adat, laut adat, hutan adat. Dia ada berjuang habis-habisan. Bayangkan mama Papua yang tidak sekolah tinggi-tinggi, yang cuma putus SD, putus SMP, putus SMA. Ada yang tidak selesai kuliah, tidak bisa sekolah. Dengan dorang nanti berjuang dengan apa yang dorang bisa. Dorang kasih lumpur badan, dorang kasih kotor badan, dan dorang kasih demo dengan pakaian yang begitu sederhana, tapi tetap berjuang untuk warga di masa depan anak. Kamu MRP bikin apa? Ketua Dewan Adat Wilayah Mamta Tabi, Yakonias Wabrar menanggapi pernyataan anggota DPD RI, Paul Vincent Mayor, mengenai evaluasi lembaga representasi orang asli Papua dengan menegaskan bahwa para wakil yang duduk di lembaga tersebut harus lebih fokus memperjuangkan hak dasar masyarakat Papua, memperkuat akuntabilitas lembaga, serta memastikan aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan secara bermartabat dan bertanggung jawab di Jayapura. Pernyataan tokoh adat ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja lembaga representatif di tanah Papua, khususnya Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan DPRK yang selama ini diberi mandat melalui mekanisme otonomi khusus untuk memperjuangkan hak politik, sosial, dan budaya masyarakat asli Papua. Ketua Dewan Adat Wilayah Mamta Tabi, kritik yang disampaikan oleh Paul Vincent Mayor tidak semestinya dipahami sebagai serangan terhadap lembaga, melainkan sebagai peringatan moral agar para anggota yang telah direkomendasikan oleh unsur adat, perempuan, dan masyarakat benar-benar menjalankan tanggung jawab mereka secara profesional, jujur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menilai bahwa wakil orang asli Papua yang duduk di lembaga tersebut dipilih melalui proses rekomendasi komunitas dan tokoh adat dengan harapan besar agar mereka mampu memperjuangkan hak dasar masyarakat Papua, termasuk hak hidup di atas tanah adat, perlindungan terhadap sumber daya alam, serta masa depan generasi Papua. Dalam pandangannya, fungsi utama lembaga representasi bukan sekadar menjaga keberadaan institusi, tetapi memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja lembaga menjadi bagian penting dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Wabrar juga menegaskan bahwa Dewan Adat tidak berbicara mengenai agenda politik kemerdekaan, tetapi lebih fokus pada perjuangan hak dasar orang asli Papua yang berkaitan langsung dengan kehidupan, tanah, sumber daya alam, serta masa depan generasi muda di tanah leluhur mereka. Dalam analisisnya, salah satu aspek yang dapat ditata ulang adalah struktur kelompok kerja dalam lembaga tersebut agar lebih mencerminkan kebutuhan real masyarakat. Ia menilai keterlibatan unsur adat, perempuan adat, dan pemuda Papua perlu diperkuat karena ketiga unsur tersebut memiliki peran langsung dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua. Menurutnya, unsur adat memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayah dan batas tanah ulayat, perempuan adat memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan keluarga dan generasi Papua, sementara pemuda merupakan kekuatan masa depan yang menentukan arah pembangunan sosial dan budaya Papua. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan nilai kearifan lokal yang menempatkan tanah, komunitas, dan generasi penerus sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat Papua. Pernyataan ini juga mencerminkan adanya dinamika perbedaan pandangan di ruang publik terkait fungsi lembaga representasi Papua. Namun dalam perspektif adat, perbedaan pandangan tersebut seharusnya menjadi ruang evaluasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta memperkuat integritas lembaga. Para tokoh adat berharap lembaga-lembaga representasi tersebut mampu bekerja secara profesional, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga dan tujuan otonomi khusus untuk melindungi hak orang asli Papua dapat berjalan secara konsisten. Saya saat ini mau menanggapi kait dengan pernyataan Pak Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, tentang pernyataan beliau menyangkut dengan lembaga pembubaran lembaga MRP, DPRP, dan DPRK. Dari hasil penyampaian beliau, saya melihat beliau ini sebenarnya tidak salah dalam menyampaikan hal ini. Beliau sangat tepat sekali menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang direkomendasikan oleh pimpinan adat yang ada di tanah Papua yang masuk ke MRP,
yang masuk ke DPRP, yang masuk ke DPRK. Mereka merekomendasi anak-anak adat Papua untuk duduk di sana, bukan bicara jaga kantor MRP, bukan. Mereka duduk di sana itu bicara tentang nasib orang Papua, bicara tentang persoalan orang Papua. Karena mungkin beliau melihat bahwa apa yang beliau sementara ini bergumul, berperan di Jakarta, ini tidak dibantu oleh MRP, DPRP, dan DPRK. Dan hari ini juga kita belum lihat produk-produk yang dibuat oleh MRP itu untuk menolong orang Papua. Bukan menjaga MRP itu atau menjaga lembaga. Jadi kita harus pisahkan antara lembaga dengan orang Papua. Orang Papua ini yang merekomendasikan melalui para tokoh adat, kemudian kelompok-kelompok unsur perempuan, komunitas-komunitas perempuan, kemudian unsur agama yang merekomendasikan untuk mereka duduk di MRP. Kemudian para tokoh adat merekomendasikan untuk mereka yang duduk di DPRP dan DPRK. Ini dengan tujuan harus bersuara tentang orang Papua. Itu menurut saya. Karena beliau itu adalah seorang Mananuir. Dia salah satu Mananuir dari Koranoviak, yaitu bar yang ada di Raja Ampat. Dia Mananuir Koranoviak dari Raja Ampat. Dan dia dengan saya sama-sama adalah ketua Dewan Adat Wilayah. Saya ketua Dewan Adat Wilayah Tabi, beliau ketua Dewan Adat Wilayah Domberai waktu itu. Dia pernah menjadi ketua Dewan Adat Wilayah sama-sama dengan saya. Dan saya tahu persis tentang dia. Dia pasti bicara benar, jujur dan betul-betul bicara tentang apa yang namanya hak dasar orang Papua. Kami di Dewan Adat tidak bicara tentang masalah hak politik orang Papua dalam hal ini tentang kemerdekaan orang Papua. Tidak. Kami Dewan Adat yang ada hari ini versi hak dasar. Jadi kami cuma bicara tentang hak dasar, tentang orang Papua itu hidup di atas tanahnya, di atas menikmati sumber daya alamnya. Itu yang kami bicara. Dan dengar saja apa yang Pak Vincent Mayor bicara. Itu benar. Jadi dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah Tabi menyampaikan buat semua orang Papua yang sementara ikut menyaksikan atau ikut mendengar tanggapan dari saudara-saudara kita, anak-anak adat yang ada di MRP, yang ada di DPRP atau DPRK, yang memberikan tanggapan terhadap Pak Vincent. Saya mau katakan sebagai pimpinan Dewan Adat Wilayah Tabi, bahwa kalau kami merasa bahwa ya itu masih dalam tingkat kewajaran apa yang beliau sampaikan. Karena beliau itu mau yang duduk di lembaga ini bicara tentang orang Papua, hak dasar orang Papua, supaya orang Papua hidup di atas tanahnya, di atas sumber daya alamnya. Itu yang beliau sampaikan. Kalau untuk bubarkan MRP, saya pikir tidak. MRP tidak bisa dibubarkan. Itu MRP tetap ada di tanah Papua sepanjang otonomi khusus masih berada di tanah Papua. Mungkin saran saya atau dari hasil pembicaraan ini, antara apa yang disampaikan Pak Vincent, saya menilai itu cukup baik. Nah, cuma saya berikan sedikit masukan. Kalau menurut saya yang dibubarkan itu adalah Pokja Agama. Karena Pokja Agama itu yang ada di sana itu hampir mayoritas dari Nasrani. Nasrani itu dari berbagai dominasi gereja yang ada. Kemudian dan Islam. Lalu Hindu dan Buddha tidak ada katanya, karena itu tidak dimiliki oleh orang Papua. Orang Papua tidak ada di dalam agama Hindu dan Buddha. Yang ada cuma Islam, yang ada cuma Kristen Katolik, Protestan, Advent dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang, kita juga harus cek Kristen ini dari mana, Islam ini dari mana. Itu dua-dua dari daerah Arab sana, dari daerah Israel sana, dari Timur Tengah yang kita miliki di sini. Jadi saya lebih baik lebih baik Pokja Agama itu dibubarkan, dimasukkan Pokja Pemuda Adat. Jadi Pokja Pemuda Adat yang mengambil ruang di situ. Karena yang punya tanah ini pertama
itu adalah Ondoafi atau Mananuer atau Sera atau sebutan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah perempuan yang melahirkan anak Papua untuk hidup di atas tanah Papua. Kemudian yang ketiga adalah pemuda, anak Papua itu yang menjadi pemuda Papua. Pemuda ini masa depan dari tanah Papua. Sedangkan Ondoafi dia adalah mandat langsung yang diberikan oleh leluhur, oleh sukunya untuk memegang jabatan keondoafian, menjaga tanahnya. Kemudian perempuan adat, ini perempuan yang jaga tempat itu, yang melahirkan anak Papua untuk menjaga tanah itu, sehingga dia layak duduk di MRP bicara tentang soal perempuan yang melahirkan anak Papua di atas tanahnya, sehingga dia bicara tentang bagaimana anak Papua itu dia bisa merawat dia dengan baik untuk bisa hidup di atas tanah Papua. Dia bisa melahirkan anak Papua dengan gizi yang baik. Itu perempuan boleh diwakilkan di Pokja Perempuan. Kemudian Pokja Pemuda, dia bicara tentang masa depan dia sebagai pemuda yang disiapkan untuk bicara masa depan anak Papua. Kemudian Ondoafi atau Mananuer dan sebutan lainnya, ini dia adalah saksi tentang bagaimana dia tahu sekali batas-batas tempat itu. Suku ini memiliki tempat ini dari sini sampai di sini, dan dia pasti cukup menguasai tentang hal itu. Ini pertama di Papua ini kita bukan bicara tentang masalah langit, jadi kita bicara soal tanah, karena manusia hidup di tanah. Jadi yang harus ada di MRP itu yang memiliki tanah Papua, yang memiliki suku di dalam tanah Papua ini, di sukunya, dia yang layak duduk di situ. Jadi saya sangat berharap untuk bagian ini kita mari sikapi baik-baik, cermati baik-baik. Kalau saran saya, jika itu baik, itu sebaiknya Pokja Agama yang dibubarkan. Melalui sikap kritis namun konstruktif ini, para tokoh adat berharap seluruh pemangku kepentingan di tanah Papua dapat memperkuat persatuan, meningkatkan integritas lembaga representasi, serta bekerja bersama secara transparan dan bertanggung jawab demi terwujudnya kehidupan masyarakat Papua yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan di atas tanah leluhur mereka.